Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, ada suara yang tidak terdengar dan tidak perlu diperdengarkan, karena suara ini bukan untuk didengar orang lain dan bukan juga ditujukan kepada orang lain, melainkan hanya untuk didengar oleh diri sendiri dan hanya perlu ditujukan kepada diri sendiri. Dan suara itu bernama suara hati. Suara inilah yang disebut oleh Paulus, turut bersaksi di dalam diri mereka, sebagaimana disebutkan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12, di mana di dalamnya Paulus mengatakan, "Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah." Kekasih-kekasih Tuhan, terlihat dengan sangat jelas bahwa suara hati itu memiliki fungsi, bukan hanya menjadi petunjuk untuk membangun sikap yang benar terhadap sesuatu hal, juga bukan hanya sebagai sinyal peringatan dalam menentukan langkah dan tindakan yang harus diambil, melainkan juga telah menjadi pedoman dalam memahami hidup yang Tuhan anugerahkan. Untuk apa Tuhan memberikan kehidupan bagi kita, bagaimana dan seperti apa sifat dari kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu, suara hati kita akan menerangkannya dengan baik kepada kita. Selain itu, kekasih-kekasih Tuhan, suara hati juga akan menuntun kita untuk hidup dalam ketulusan dan kemurnian, karena suara hati kita bukan hanya memiliki kecenderungan kepada ketulusan dan kemurnian, tetapi bahkan ketulusan dan kemurnian serta kebenaran telah menjadi sifat dasarnya. Karena itulah kekasih-kekasih Tuhan, mendengarkan suara hati, apalagi jika kita sudah terlatih dan cakap mendengarkannya, akan menuntun kita kepada kemurnian dan ketulusan. Dan karena itu pula, tidak mendengarnya apalagi mengabaikannya setiap kali ia bersuara, akan menjauhkan kita dari ketulusan, kemurnian, dan kebenaran yang sesungguhnya. Kita tidak akan bisa hidup sebagai pribadi yang rendah hati, yang tulus melakukan segala sesuatu, dan memiliki motivasi yang murni dalam setiap tindakan, jika kita mengabaikan dan tidak mendengar suara hati dan batin kita. Kekasih-kekasih Tuhan, suara hati kita adalah wasit yang jujur serta pengadil yang adil dan benar untuk mengadili tindakan, perbuatan, sikap hati, dan bahkan gerak jiwa kita yang paling dalam. Tanpa ada teguran atau peringatan dari siapapun, termasuk dari Tuhan, kita sudah bisa mengetahui apakah tindakan, perbuatan, sikap hati, dan gerak jiwa kita benar atau salah, jika kita mampu memberi telinga kepada suara hati dan batin kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.